Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tentang metabolisme pelajaran kelas 12. Baiklah, langsung saja kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama di sini katanya pada fotosintesis yang berlangsung di dalam kloroplas terjadi proses apa saja. Di sini kata kuncinya yang pertama itu adalah fotosintesis, yang kedua itu adalah proses. Nah, ini adik-adik kembali ingat lagi, fotosintesis ini merupakan proses pembentukan zat-zat organik dari zat anorganik oleh tumbuhan hijau dibantu oleh klorofil dan cahaya matahari. Nah, dia merupakan bagian atau contoh dari tahap anabolisme. Nah, di sini kita ingat lagi fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis ini ada beberapa proses yang terjadi. Nah, jadi secara garis besar ada dua proses ya adik-adik. Yang pertama itu ada namanya reaksi terang atau kita sebut juga dengan reaksi Hill's. Yang kedua itu ada reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Calvin. Nah, untuk reaksi terang di sini hanya ada dua proses yang terjadi. Yang pertama itu adalah proses fotolisis air. Nah, fotolisis H2O atau pemecahan molekul air dibantu oleh cahaya matahari. Dan yang kedua itu ada tahap fotosistem. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Sedangkan pada reaksi gelap ini ada tiga proses yang terjadi. Yang pertama itu tahap fiksasi CO2 atau pengikatan CO2 dibantu oleh enzim RuBP. Yang kedua itu ada proses reduksi dan yang ketiga itu ada proses regenerasi atau pembentukan kembali enzim RuBP yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah, langsung kita lihat ke pernyataan yang ada. Katanya pernyataan 1 terjadi penguraian air dibantu oleh cahaya. Nah, ini benar, itulah yang disebut dengan fotolisis air. Yang kedua, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, benar. Pengikatan karbon dioksida. Nah, di sini katanya pengikatan itu sama dengan fiksasi CO2. Nah, itu juga benar. Sedangkan pernyataan keempat itu salah karena oksigen ini merupakan hasil, bukan merupakan proses yang terjadi dalam fotosintesis. Berarti 4 salah. Karena yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 3, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah opsi yang A. Oke, berikutnya untuk soal yang kedua, fungsi klorofil pada proses fotosintesis adalah. Nah, di sini katanya tentang fungsi klorofil. Klorofil itu disebut juga dengan pigmen atau zat hijau daun yang sangat diperlukan sekali dalam proses fotosintesis. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kakak juga sudah menyampaikan bahwa klorofil itu berperan untuk mengikat energi cahaya matahari. Nah, kalau kita lihat pernyataannya pertama, mengikat CO2, salah ya. Yang diikat itu adalah energi atau yang diikat atau diserap itu adalah cahaya matahari. Yang kedua, membebaskan oksigen juga salah. Menyerap sinar terutama sinar hijau salah. Nah, yang benar itu adalah menyerap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia. Nah, karena pernyataan 4 saja yang benar, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 itu adalah opsi yang D. Oke, berikutnya untuk soal nomor 3. Nomor 3 katanya reaksi pengikatan atau fiksasi CO2 dalam fotosintesis memerlukan. Nah, fiksasi CO2 ini merupakan serangkaian proses yang terjadi pada reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, jadi di sini untuk fiksasi CO2 kita membutuhkan. Nah, jadi di sini pada tahap reaksi gelap itu kan ada 3 tahapannya ya. Tadi yang pertama ada tahap fiksasi CO2, kemudian ada tahap reduksi, dan yang ketiga itu ada tahap regenerasi. Nah, untuk dapat memasuki tahap reaksi gelap atau siklus Calvin, kita butuh energi. Energinya berasal dari mana? Berasal dari hasil reaksi terang. Nah, jadi di sini berasal dari hasil reaksi terang. Nah, apa-apa saja yang kita butuhkan? Oke, kita lihat untuk yang dibutuhkan itu yang pertama adalah kalau klorofil enggak lagi ya, kita enggak butuh klorofil. ATP ya. Energi cahaya jelas tidak ya, karena di sini kita katanya kan reaksi
gelap, berarti tidak ada lagi yang namanya cahaya. Dan yang keempat, enzim ribulosa difosfat itu berperan dalam tahap fiksasi CO2. Nah, pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan nomor 2 dan 4, maka opsi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, klorofil pada proses fotosintesis berfungsi untuk menyerap energi cahaya, ini benar. Kemudian energi cahaya yang diserap oleh klorofil itu dapat digunakan untuk reaksi fotolisis, ini juga benar. Namun apakah ada hubungan sebab akibat? Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Nah, klorofil itu dia berfungsi untuk menyerap energi cahaya yang nantinya akan digunakan untuk fotolisis. Nah, selain untuk fotolisis, ternyata klorofil ini juga kita gunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Jadi di sini selain untuk fotolisis, kita juga menggunakan klorofil untuk mengubah dari energi cahaya. Nah, dari energi cahaya menjadi energi kimia. Selain itu, untuk klorofil ini sendiri juga berperan dalam proses donor elektron. Nah, jadi di sini ternyata kalau kita lihat peranan dari klorofil tidak hanya untuk fotolisis saja ya, tapi justru yang paling utama itu adalah untuk mengubah energi dari cahaya menjadi energi kimia. Maka untuk di sini pernyataan satunya kan benar, pernyataan 2 benar, namun tidak ada hubungan sebab akibat. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 itu adalah opsi yang B. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Organisme non-fotosintetik tidak mampu membentuk karbohidrat. Nah, jadi di sini yang perlu adik-adik ingat itu adalah pembentukan karbohidrat dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu ada lewat fotosintesis dilakukan oleh organisme berklorofil, dan yang kedua kemosintesis itu dilakukan oleh organisme tidak berklorofil ya. Nah, jadi di sini katanya non fotosintetik tidak mampu membentuk karbohidrat. Ini salah ya. Harusnya dia bisa lewat proses kemosintesis. Yang kedua, fotosintesis merupakan satu-satunya proses yang mampu menghasilkan karbohidrat, juga salah ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah opsi yang E. Karena sebenarnya untuk dapat menghasilkan karbohidrat atau C6H12O6 itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama lewat proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, dan yang kedua itu dengan cara kemosintesis dibantu oleh nanti zat-zat kimia juga ya, kemudian ada bakteri yang berperan. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Pada tahap reaksi gelap dari proses fotosintesis merupakan kelanjutan dari reaksi terang. Benar ya, karena hasil dari reaksi terang itu sebagai digunakan untuk masuk pada reaksi gelap. Yang kedua, katanya di sini semua produk dari reaksi terang itu dimanfaatkan untuk reaksi gelap. Salah ya. Di sini ada kata semua. Nah, ini yang bikin salah. Kenapa? Nah, kembali adik-adik harus ingat lagi, reaksi terang itu kan hasilnya ada 3. Yang pertama itu ada ATP, yang kedua itu ada NADPH, dan yang ketiga itu ada oksigen. Yang digunakan kembali untuk masuk ke reaksi gelap itu hanya 2, yaitu ATP dan NADPH. Sedangkan untuk untuk O2 itu tidak kita gunakan lagi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu adalah opsi yang C, di mana pernyataan satunya benar, yang keduanya salah. Sekarang kita lanjut untuk soal yang ke-7. Pada proses fotosintesis, reaksi pengikatan karbon dioksida atau kita sebut juga dengan fiksasi CO2 terjadi tanpa bantuan energi cahaya. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena di sini yang pengikatan CO2 ini kan terjadinya pada reaksi gelap, artinya dia tidak membutuhkan cahaya matahari. Kemudian yang kedua, reaksi pengikatan karbon dioksida oleh senyawa ribulosa difosfat itu memerlukan energi kimia katanya. Nah, di sini jawabannya salah ya. Karena seharusnya untuk melakukan pengikatan pada karbon dioksida, sumber energi yang kita gunakan itu dia berasal dari ATP yang digunakan. Jadi di sini asalnya dari ATP yang kita gunakan untuk merubah PGA menjadi PGS.
Al. Nah, di mana ATP ini sendiri merupakan hasil akhir dari reaksi terang. Nah, jadi di sini pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 itu adalah opsi yang C. Soal nomor 8, fotosintesis terutama terjadi dalam jaringan bunga karang daripada jaringan tiang. Nah, jaringan bunga karang ini kita sebut juga dengan jaringan spons, sedangkan jaringan tiang ini kita sebut juga dengan jaringan palisade, di mana pada dua tempat ini terjadi proses fotosintesis. Namun mana sih yang memiliki banyak klorofil? Itu yang punya banyak klorofil adalah jaringan palisade. Jadi seharusnya di sini fotosintesis itu lebih banyak terjadi pada jaringan palisade atau jaringan tiang daripada jaringan bunga karang. Oleh karena itu, untuk soal atau pernyataan yang pertama itu salah ya. Karena di sini katanya terutama terjadi pada bunga karang. Terus yang kedua lagi, jaringan bunga karang mengandung lebih banyak klorofil katanya. Ini salah ya, harusnya jaringan tiang yang lebih banyak klorofilnya. Nah, jadi di sini pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah, maka jawaban kita adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 9 ya. Di dalam fotosintesis berlangsung hal-hal berikut ini kecuali. Berarti yang salah ya. Kalau yang pertama daur Calvin dalam reaksi terang katanya. Nah, jadi kalau ini kan katanya siklus Calvin itu harusnya terjadi pada reaksi gelap. Daur Calvin dalam reaksi terang ini salah. Nah, ini yang bikin salah. Kemudian pengikatan CO2 dalam reaksi gelap ini benar. Kemudian pemecahan air yang melepaskan elektron ini juga benar. Kemudian ada pemanfaatan ATP dan NADPH dalam reaksi gelap ini juga benar. Perubahan senyawa beratom C3 menjadi glukosa benar. Nah, maaf ya, ini harusnya opsinya adalah A, B, C, D, dan E ya. Nah, jadi di sini karena yang ditanya itu yang kecuali, maka jawaban kita untuk soal nomor 9 itu adalah opsi yang A. Jadi nomor 9 itu jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 10. Peristiwa berikut merupakan proses anabolisme adalah, kalau yang A respirasi, salah ya, ini katabolisme. Kalau respirasi, ada kata-kata respirasi itu dia milik katabolisme. Yang ditanya di sini adalah anabolisme. Kalau B konversi gula menjadi karbon dioksida, terbalik. Penyimpanan energi pada proses fotosintesis, ya. Pengubahan molekul dari kompleks ke sederhana, ini kalau kompleks ke sederhana ini dia juga salah. Ini milik katabolisme. Kalau anabolisme itu dari sederhana menjadi kompleks. Kemudian pemecahan ikatan kimia menjadi molekul sederhana juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Yang perlu adik-adik ingat lagi mengenai konsep anabolisme adalah anabolisme itu merupakan reaksi pembentukan, di mana di sini kita menyusun dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Karena pada prosesnya itu dia membutuhkan energi, jadi anabolisme juga boleh kita sebut dengan reaksi endergonik. Nah, ini yang konsep yang perlu adik-adik pahami tentang anabolisme. Nah, untuk nomor 11, pernyataan yang salah mengenai tumbuhan C3 dan C4. Nah, kalau yang A, tumbuhan C3 itu contohnya tomat dan tembakau, sedangkan C4 tebu dan jagung, ini benar. Kemudian yang B, RUBP penerima CO2 pada tumbuhan C3 dan dihasilkan dalam sel mesofil daun, sedangkan C4 di dalam sel seludang ikatan pembuluh, ini benar. RUBP karboksilase pada C3 tidak efisien pada konsentrasi CO rendah, sedangkan tumbuhan C4 efisien pada konsentrasi CO tinggi, ini benar. Kemudian yang D, pada tumbuhan C3 maupun C4 berlangsung fiksasi CO2, ya. Kemudian yang E, fotorespirasi lebih banyak terjadi pada C4 dibandingkan C3, salah ya. Karena dia nanya yang salah, maka jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E ya. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Karena seharusnya fotorespirasi ini hanya berlangsung pada jenis tanaman
C3 saja. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 12. Ion hidrogen yang mereduksi molekul NADP+ menjadi molekul NADPH selama reaksi terang pada proses fotosintesis itu berasal dari fotorespirasi. Salah ya, harusnya ini pada tahap fotolisis ya. Kemudian yang kedua, pernyataan kedua, fotorespirasi adalah proses pemecahan molekul air. Ini salah ya. Kalau ada kata pemecahan molekul air, nah ini harusnya istilahnya adalah fotolisis air. Ini terjadi pada reaksi terang. Nah, di sini pernyataan satunya salah, pernyataan dua salah, maka jawaban untuk nomor 12 itu adalah opsi yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 13. Reduksi 3-fosfogliserat atau PGA menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P pada siklus Calvin itu memerlukan energi. Nah, kita kembali mengingat bahwa reduksi ini merupakan salah satu proses yang berlangsung pada reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, jadi kalau dia reaksi gelap, energinya berasal dari hasil reaksi terang. Nah, jadi energinya berasal dari hasil reaksi terang. Yang berupa energi pada hasil reaksi terang itu adalah ATP dan NADPH. Maka untuk soal nomor 13 jawabannya adalah opsi yang E. Selanjutnya nomor 14, pada tahap reaksi cahaya dalam fotosintesis terjadi aliran elektron siklik saja. Salah ya, dia ada yang siklik, ada yang non siklik. Kemudian enzim ATPase berfungsi untuk mendegradasi ATP, ini salah. Terjadi fotolisis H2O menghasilkan elektron, ini benar. Ini terjadi pada reaksi terang atau disebut juga dengan reaksi Hills ya. Kemudian NADP dioksidasi menjadi NADPH, ini enggak. Kemudian glukosa dirakit, ini enggak ya, karena yang ditanya itu adalah yang ada reaksi cahaya fotosintesis, artinya itu adalah reaksi terang. Sedangkan glukosa ini merupakan hasil pada siklus Calvin atau hasil pada reaksi gelap. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 itu adalah opsi yang C. Nah, terakhir untuk soal nomor 15, katanya di sini adalah faktor internal yang dibutuhkan untuk reaksi gelap antara lain. Yang dibutuhkan oleh reaksi gelap yang pertama ada NADPH, ATP. Nah, ini adalah energi yang diambil dari hasil reaksi terang. Nah, ini sangat berperan penting untuk bisa masuk atau memulai proses pada reaksi gelap. Kemudian RDP iya, CO2 iya juga dibutuhkan untuk tahap fiksasi CO2. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 15 semua pernyataannya benar, maka jawabannya itu adalah opsi yang E ya. Nah, ini jawabannya. Nah, baiklah adik-adik, sekian dulu pembahasan soal-soal kita untuk metabolisme kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.